Nah, RW 06, peristiwa perobekan bendera Belanda di Surabaya. Di suatu hari yang cerah, penuh dengan keramaian pasar, para warga sedang bertransaksi di pasar tradisional. Tiba-tiba, suasana menjadi hening dan mencekam ketika para company Belanda dan pasukannya menyerang warga guna mengusir mereka dari negara mereka sendiri. Hei kalian semua, warga pribumi, jangan jualan lagi di sini. Dan ingat, jangan ada yang melawan pemerintah Belanda atau kami tembak. Kami tidak akan pergi dari sini karena ini adalah tanah air kami. Kau berani menantang kami? Kalian semua hancurkan pasar. Tembak siapa saja yang berani membangkang. Kemudian para company Belanda pun mengacak-acak pasar, lalu pergi meninggalkan pasar dan kembali ke Hotel Yamato. Ayo semuanya, kita kembali ke Hotel Yamato. Seorang pemuda pun melaporkan kepada salah satu tokoh pemuda yang akan memimpin pasukan menghadapi Belanda. Belanda telah mata-mata pasar. Apa yang mereka inginkan dari kita? Belanda ingin kita tunduk kembali pada mereka. Kita telah Belanda, lebih baik kita mati dalam keadaan merdeka daripada hidup menjadi budak di tanah sendiri. Lantas, apa yang harus kita lakukan, Bung? Kumpulkan semua pemuda dan para pejuang. Besok kita akan menyerang Belanda. Setelah kejadian penyerangan di pasar, sekelompok orang Belanda di bawah kepemimpinan Divisi Plokman pada malam tanggal 19 September 1945 pukul 21.00 mereka mengibarkan bendera Belanda tanpa persetujuan pemerintah daerah Surabaya di tingkat atas Hotel Yamato di sisi utara. Hei Sumando, naikkan bendera kita di tiang paling tinggi. Siap, Kapten. Laksanakan. Kemudian para bawahan Mr. Plokman pun menaikkan bendera Belanda di tiang Hotel Yamato. Hal ini pun dilihat oleh pemuda setempat dan melaporkan kepada Bu Sidik selaku pimpinan pasukan. Bung, Belanda telah berani mengibarkan bendera mereka di tiang Hotel Yamato. Belanda telah menantang kita. Mereka telah menghina kedaulatan kita. Mari kobarkan semangat kemerdekaan kepada para pemuda dan pejuang kita. Keesokan harinya, banyak pemuda Surabaya melihatnya dan marah karena mereka menganggap bahwa Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, ingin mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan merendahkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Kemudian Bu Sidik pun bernegosiasi dengan Mr. Plokman. Mr. Plukman, turunkan bendera Belanda itu sekarang juga. Atas dasar apa aku harus menurunkan bendera itu? Jangan mimpi anak muda. Ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan yang kami rebut dengan darah dan air mata. Bukan seperti kalian yang datang dengan keserakahan dan senjata perang yang lengkap. Kalian adalah pengecut. Kau berani bicara seperti itu padaku? Kau pikir kau siapa? Aku adalah suara dari jutaan jiwa yang tertindas. Aku adalah api yang akan membakar habis penjajahan dari tanah ini. Kau terlalu berani untuk ukuran seorang pribumi.
Karena kami tidak takut mati, Mr. Plukman. Kami lebih memilih mati sebagai orang merdeka daripada hidup sebagai budak di tanah sendiri. Kalian bodoh. Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan kami. Kami memang tidak punya senjata lengkap seperti kalian, tapi kami punya semangat yang lebih dahsyat dari 1000 senjata yang kalian miliki. Dan semangat itu akan merobek bendera kalian dari langit tanah air kami. Kemudian Bung Sidik pun keluar dari Hotel Yamato dan diikuti oleh pasukan Mr. Plukman. Ayo semuanya, ikuti dia. Kemudian Bung Sidik pun keluar dari Hotel Yamato dan membakar semangat para massa yang telah lama menunggu hasil dari negosiasi tersebut, yang disusul dengan Mr. Plukman dan pasukan yang siap melakukan perlawanan hingga akhirnya peperangan pun tak dapat dihindarkan. Saudara-saudara, Belanda telah menolak negosiasi untuk menurunkan bendera Belanda dari atas tiang Hotel Yamato ini. Mari kita lawan, kita turunkan secara paksa bendera Belanda itu dari tiang Hotel Yamato ini. Kita tetap pada semboyan kita, merdeka atau mati. Serang mereka. Kemudian Belanda pun menembak secara membabi buta ke segala arah. Tak terlepas Bung Sidik pun terkena tembakan di bagian lengan kirinya. Namun massa yang begitu banyak dan dengan semangat jiwa yang tinggi berhasil membuat Belanda terdesak. Hingga akhirnya Mr. Plukman pun harus mengakui kekalahannya. Pada akhirnya, tinggallah Mr. Plukman tersudutkan seorang diri. Tanpa pikir panjang, Bung Sidik pun langsung menghabisi nyawa Mr. Plukman. Kemudian, naik ke atas tiang Hotel Yamato, langsung merobek warna biru bendera Belanda itu, dan menyisakan warna merah putih sebagai bendera negara Kesatuan Republik Indonesia.